Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Today we are going to learn about procedure text. Nah, kali ini kita akan belajar tentang procedure text. Apa sih text procedure itu? Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, pada bagian pertama kita akan belajar tentang definition atau pengertian dari procedure text. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang purpose atau tujuan teks. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang generic structure atau struktur teksnya ya. Kemudian yang keempat kita akan belajar tentang language features atau tata bahasanya. Alright, so for the first is about definition. Nah, pengertian dari text procedure yaitu a text that explain how to do or make something step by step. Jadi sebuah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu langkah demi langkah. Jadi ada urutannya ya. Nah, lanjut ke purpose atau tujuan. Yang pertama nih, to tell or show or explain how to make something. Nah, ini untuk menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu, biasanya ini dalam bentuk resipi ya, atau resep masakan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu to make people know how to do something properly. Ya, memberitahu bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu to give guidance in using certain appliances. Biasanya ini bentuknya manual ya. Jadi untuk memberikan pedoman dalam penggunaan sebuah alat. Kemudian yang berikutnya yaitu to explain how to use. Biasanya ini juga manual sih gitu ya. Jadi menjelaskan bagaimana cara menggunakan sesuatu. Contohnya nih cara menggunakan mesin cuci, cara menggunakan blender, atau cara menggunakan rice cooker. Lanjut ke generic structure atau struktur teksnya nih. Yang pertama itu terdiri dari goals. Biasanya itu adalah judulnya atau title ya. Jadi tujuannya itu apa sih? Kemudian yang kedua yaitu materials or ingredients. Jadi ada bahan-bahan untuk membuat sesuatunya. Kemudian yang ketiga yaitu steps atau langkah-langkahnya. Nah, di sini Mrs. Windy kasih kamu contoh nih, how to make an omelette. Di sini ada ingredients, ada materials juga yang harus disiapin, kemudian ada stepsnya, ada langkah-langkahnya. Di situ tertulis langkah 1 sampai nomor 7. Kemudian kalian juga bisa melihat bahwa goalsnya itu adalah how to make an omelette. Kemudian untuk materials itu atau ingredientnya sudah tertulis dengan jelas. Okay, do you understand? Nice. Next, about the language feature atau unsur kebahasaan nih. Biasanya yang pertama nih menggunakan temporal conjunction or sequential words. Contohnya nih adalah kata first, second, third, after that, next, then, and finally. First artinya itu yang pertama, kemudian second itu kedua, third ketiga, after that setelah itu, next selanjutnya, then, kemudian finally yang terakhir gitu ya. Dan unsur bahasa yang kedua yaitu menggunakan imperative sentence atau action verb. Nah, di sini menggunakan verb satu atau kalimat perintah ya. Misalnya kalau cook gitu ya, artinya kan memasak. Tapi kalau dijadikan sebagai imperative sentence, artinya menjadi masak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari procedure text yang bentuk resipi ya. Jadi untuk resep masakan, for example, nggak hanya masakan sih, bisa resep minuman juga. Di sini Mrs. Winnie kasih contoh nih tentang guava juice recipe. Nah, ada ingredientsnya, kemudian ada juga instruction atau stepsnya. Karena tadi sudah jelas ya, ada goalsnya. Goalsnya di sini adalah guava juice recipe. Kemudian ada ingredients atau materialsnya. Dan ada instruction atau steps atau langkah-langkahnya. Oke, lanjut contoh berikutnya tentang resipi ya. Di sini ada goalsnya adalah how to make warm tea, bagaimana cara membuat teh hangat. Di sini juga ada ingredientsnya, ada tea bag, sugar, warm water, kemudian ada langkah-langkahnya. Nah, kita selanjut ke contoh manual. How to use washing machine. Tetap ya, di sini ada judulnya dulu atau goalsnya atau purpose-nya itu untuk apa. Jadi di sini adalah bagaimana cara menggunakan mesin cuci. Tentu ya nggak butuh ingredients atau materials karena di sini adalah manual, cara menggunakan alat ya.
Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Karena apa? Di procedure text itu harus step by steps. Kamu nggak bisa random atau meloncat-loncati langkah-langkahnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke vocabularies atau kosakata yang biasanya digunakan dalam procedure text ya. Ini ada kitchen verb, for example, grate, grill, layer, level, melt, pinch, pour, scramble, serve, simmer, slice, spread, stir, taste, add, bake, blend, boil, bread, broil, chop, cut, dip, and fry. Di sini juga ada cooking verbs, contohnya ada peel, slice, open, whisk, pour, slice, chop, grate, cut, cook, bake, vaporize, fry, boil, and stir. Nah, dari beberapa kosakata ini nanti kalian bisa menggunakannya dalam procedure text. Oke, itu tadi penjelasan tentang procedure text ya. I hope you do understand about my explanation. Semoga kalian semuanya mengerti. See you and bye-bye.